Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afton Ilman Huda dengan NIM 242101010128. Saya akan menjelaskan makalah saya dengan tema Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Pembahasan 1. Perumusan Pancasila. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. 4. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Tantangan dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 6. Relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di era milenial. Dan berikut penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Satu. Perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari adalah sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik atau tidak senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila yang artinya tingkah laku atau baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut dia merupakan suatu yang akan dicapai dalam kehidupan masyarakat penduduknya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan suatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis atau fondamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. 5. Pancasila yaitu sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam pembentukan negara Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara filsafah Republik Indonesia. Ketiga, peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peran Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan, yaitu sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke roh yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerak-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. 4. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila 1 sampai Sila 5 harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Nilai yang terdapat pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Penerapan nilai-nilai sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tertib melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menghormati setiap perbedaan terutama perbedaan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain, tidak mengganggu ketika ada orang lain yang sedang beribadah, kerukunan dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, tidak membeda-bedakan teman, menerapkan sikap toleransi, menghargai perbedaan yang ada, bersikap adil tanpa membeda-bedakan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan, diantaranya banyak perbedaan yang tidak ada di masyarakat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak menyombongkan diri sendiri, bergotong royong, membersihkan lingkungan, memakai produk-produk dalam negeri, menghargai dan menghormati semua teman, saling membantu satu sama lain. Penguatan perwakilan. Sila mengandung nilai demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengambil keputusan secara musyawarah, memberikan suara saat pemilihan umum, menerima dan melaksanakan keputusan yang diperoleh oleh musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap adil kepada siapapun, menjaga hak dan kewajiban orang lain. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, tantangan dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Ada yang berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki tantangan dalam menjawab setiap masalah dalam negara. Beberapa tantangannya yaitu di bidang pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat. 1. Di bidang pemerintahan. Implementasi Pancasila dalam bidang pemerintahan harus selalu memperhatikan prinsip good governance sehingga terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi dalam realitanya masih ada dan bahkan banyak kasus korupsi yang terjadi dalam Indonesia. Misalnya seperti dalam kasus Juliari Batubara sebagai tersangkanya kasus suap bansos penanganan pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. 2. Dalam bidang kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang pesat membawa dampak positif dan negatif kepada bangsa Indonesia. Saat ini, dampak negatif yang terlihat nyata adalah masuknya paham-paham yang kurang sesuai dengan ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah gaya hidup hedonisme oleh sebagian masyarakat.
Hedonisme sangat identik dengan gaya hidup enak dan foya-foya. Akan tetapi, ironisnya masyarakat terkesan memaksakan diri untuk melakukan gaya hidup tersebut. Hal ini juga dapat memunculkan ide-ide untuk mencari jalan pintas atau penyalahgunaan wewenang seperti melakukan korupsi. Nomor 6. Relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di era milenial. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara pencapaian cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting, antara lain 1. Pemberontakan G30S PKI. Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, dengan dasar negara komunis. Ternyata, upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. Yang kedua, kemajemukan dapat bersatu. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, etnis, kelompok, dan budaya. Seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan etnis lain sebagainya. Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila. Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila antara lain: A. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. B. Falsafah hidup bangsa dan negara. C. Pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. D. Dasar negara Indonesia. E. Ideologi negara dan bangsa Indonesia. F. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Masuki bab selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, perumusan Pancasila adalah proses sejarah yang panjang dan melibatkan banyak tokoh penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pancasila sendiri merupakan hasil rumusan dan mufakat para pendiri bangsa yang menjadi dasar negara kita. Yang kedua, jadi Pancasila adalah roh dari bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun negara yang adil, makmur, dan bermartabat. 3. Jadi peran Pancasila dalam ketatanegaraan adalah sumber segala sumber hukum, pedoman penyelenggaraan negara, pemersatu bangsa, majemuk penjamin keadilan sosial, nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah dalam praktiknya implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan masih terus menjadi tantangan. 5. Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini, konsistensi dalam penerapan. Semua elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat maupun individu, adaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, adapun yang keenam adalah Pancasila di era milenial adalah tetap relevan meskipun kita hidup di era yang sangat dinamis dan penuh perubahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan sangat dibutuhkan. Dan yang menempati terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tadi, maka saya selaku penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama,
Kepada anggota pemuda Pancasila disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pemuda Pancasila tersebut, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, kepada masyarakat dimohon dan disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar akan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa dampak baik atau dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, karena organisasi tersebut dapat berpengaruh bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.